Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali anak-anakku kelas 11 di pembelajaran informatika. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang manajemen data. Ya, kalau pada pertemuan kemarin kita bahas tentang pengolahan data ya. Belajar tentang definisi data, jenis-jenis data apa saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita sambung pembahasannya, kita sambung materinya tentang manajemen data. Apa sih data manajemen atau manajemen data itu? Ya. Pengertian data manajemen atau manajemen data adalah proses mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Manajemen data yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan tim IT dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan secara cepat untuk membantu proses perancangan dan pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan kombinasi dari fungsi data manajemen yang secara kolektif bertujuan untuk memastikan bahwa data dalam sistem perusahaan akurat, tersedia, dan dapat diakses. Sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh tim IT dan data manajemen, tetapi pengolah data lainnya dilakukan oleh data scientist dan data analitik. Terkadang para data scientist juga turun tangan untuk memastikan bahwa data bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ini ya, sekilas pengertian tentang data manajemen atau manajemen data. Ini dibolak-balik ya, data manajemen itu bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan ya manajemen data sama saja sebenarnya ya. Pentingnya manajemen data ini bisa kalian lihat gambar yang saya share ini ya, gambar dari blueprint. Ini saya nyalin gambarnya dari blueprint. Why is data management important? Mengapa data management itu sangat penting? Yang pertama tak lain adalah karena productivity. With good data management, your company will be more organized and productive. Employees will have an easier time finding, understanding, and relaying information. Yang pintar bahasa Inggris bisa ya menerjemahkan ya. Terus semuanya insya Allah murid-muridnya Bu Ida pintar bahasa Inggris jadi bisa menerjemahkan. Data manajemen itu sangat penting. Yang pertama karena produktivitas. Manajemen data yang bagus, ini perusahaan atau company akan lebih terorganisasi dan lebih produktif ya. Kemudian berikutnya manajemen data itu penting juga karena berhubungan dengan cost efficiency. Data management can help your organization avoid unnecessary extra costs such as unneeded duplication. When data is easily accessible, you will not have to worry about employee conducting the same research over and over again. Jadi data management itu juga bisa menghemat biaya. Ya, data management bisa membantu organisasi kita terhindar dari hal-hal yang tidak perlu seperti adanya biaya ekstra karena adanya duplikasi penyajian data dan sebagainya. Berikutnya ada operational
nameableness ya. Kemudian ada security risk, ada reduce data loss, dan ada accurate decision. Ini penjelasannya lebih lanjut nanti anak-anakku kalian bisa membaca di bahan ajar e-learning ya. Bu Ida sudah menyiapkan juga materi, jadi selain video ya, karena hari ini jadwalnya Bu Ida adalah menyajikan materi dalam bentuk video, jadi Bu Ida sudah menyiapkan video ini dan pembahasan lebih lanjut yang lebih rinci ada di bahan ajar. Saya sudah menyiapkan file PDF dalam materi manajemen data. Kalau diartikan, tadi bahasa Inggrisnya, sekarang kalau diartikan dalam Indonesia, pentingnya manajemen data itu tak lain adalah karena satu, manajemen data itu bisa meningkatkan produktivitas Anda, kita, ya. Dua, manajemen data akan membuat bisnis Anda lebih hemat biaya. Tiga, manajemen data akan membuat bisnis Anda semakin gesit, semakin cepat berkembang, gitu ya. 4. Data manajemen akan membantu mengurangi resiko keamanan. 5. Data manajemen akan mengurangi data loss. Ke-6, data manajemen akan membantu membuat keputusan yang lebih akurat. Nah, sekarang model data dalam sistem manajemen basis data itu apa saja sih? Pengertiannya dulu di sini ya. Model data adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Pemodelan data membantu dalam representasi visual dari data dan menegakkan aturan bisnis, kepatuhan peraturan, dan kebijakan pemerintah tentang data. Model data memastikan konsistensi dalam konvensi penamaan, nilai-nilai default, semantik, keamanan sambil memastikan kualitas data, dan model data menekankan pada data yang dibutuhkan dan bagaimana hal itu harus diatur dan apa operasi yang akan dilakukan pada data tersebut. Data model diibaratkan seperti blueprint pembangunan milik arsitek yang membantu membangun model konseptual dan mengatur hubungan antar item data. Ini bisa ya kalian membayangkan model data itu kalau seperti blueprint, misalnya orang tuamu atau kalian kelak akan membangun sebuah rumah dengan menggunakan jasa arsitek, biasanya itu arsitek akan membantu membangunnya itu dengan mengkonsep dulu ya. Jadi sebelum diterapkan dibuat konsepnya dulu biar nanti sesuai dengan yang diinginkan. Mengapa kita menggunakan model data? Tujuan utama dari menggunakan model data itu adalah yang pertama memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili akurat. Kelalaian data akan menghasilkan penciptaan invalid data yang menghasilkan hasil yang salah. Model data membantu merancang database pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Struktur data model membantu untuk menentukan tabel relasional, kunci primer, dan foreign dan prosedur yang tersimpan. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang data dasar dan dapat digunakan untuk pengembang database untuk menciptakan basis data fisik. Jika berguna untuk mengidentifikasi data yang hilang dan berlebihan, ya. Meskipun awal penciptaan model data yang membutuhkan waktu dan usaha dalam jangka panjang, ini membuat infrastruktur dan perbaikan infrastruktur IT Anda lebih murah dan lebih cepat. Nah, ada 3 jenis pemodelan data. Yang pertama, konseptual. Data model mendefinisikan apa yang ada di dalam sebuah sistem. Model ini biasanya dibuat oleh para pemegang kepentingan dan arsitek engineer. Tujuannya adalah untuk mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan aturan bisnis. Model ini biasa disebut juga dengan OBDM atau Object Based Data Model. Yang kedua,
pemodelan data logikal. Model ini digunakan untuk menentukan bagaimana sistem harus dilaksanakan terlepas dari DBMS. Model ini biasanya dibuat oleh arsitek data dan bisnis analis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan peta teknis peraturan dan struktur data model. Model ini biasa disebut juga dengan RBDM, Record Based Data Model. Dan yang ketiga, pemodelan data fisik. Ya. Data model menggambarkan bagaimana caranya sistem tersebut akan diimplementasikan menggunakan sistem DBMS tertentu. DBMS itu Database Management System. Model ini biasanya dibuat oleh pengembang. Tujuannya adalah membuat sebuah implementasi visual dari database. Model ini biasa disebut juga dengan PBDM atau Physical Based Data Model. Kita bahas satu persatu pemodelan datanya ya. Yang pertama, pemodelan data konseptual atau tadi disebut dengan OBDM, Object Based Data Model. Tujuan utama dari model ini adalah untuk entitas membangun atribut mereka dan hubungan mereka. Pada tingkat pemodelan data, hampir tidak ada rincian yang tersedia dari struktur database sebenarnya. 3 elemen data yang biasanya terdapat di dalamnya ada elemen entitas atau nama dari sebuah kumpulan data, kemudian ada atribut atau karakteristik atau properti dari suatu entitas, dan hubungan, relasi, atau hubungan dua entitas. Karakteristik dari pemodelan data konseptual antara lain: 1. Menawarkan cakupan konsep bisnis di seluruh organisasi. 2. Data model jenis ini dirancang untuk dikembangkan oleh pengguna. Dan ketiga, model ini dikembangkan secara independen dari spesifikasi hardware seperti kapasitas penyimpanan data, lokasi atau perangkat lunak. Dan juga fokus dari model ini adalah untuk mewakili data yang nantinya akan dilihat oleh user. Nah, model data konseptual atau OBDM ini terdiri dari yang pertama, Entity Relationship Model atau IRM. Kemudian ada Semantic Model dan Binary Model. Ini ya contohnya ya. Customer memiliki buku tabungan. Nah, informasi customer itu biasanya apa saja data-data yang melingkupi data customer. Customer itu memiliki nomor tabung apa? Ada nomor tabungan, nama, alamat, dan atribut lainnya. Kemudian buku tabungan, biasanya informasi yang ada di dalamnya adalah saldo, nomor tabungan, dan atribut lain. Nah, ini ya, customer dan buku tabungan ini adalah contoh dari entitas. Kemudian nomor tabungan, nama, alamat, dan atribut ini adalah yang disebut dengan ya, simbol dari atribut. Kemudian ini objek bentuk apa ini namanya, ketupat ya. Ini ya disebut dengan notasi relasi ya. Jadi yang berbentuk kotak ini adalah entitas, simbol untuk entitas, ini simbol untuk relasi, dan ini simbol untuk atribut. Kemudian hubungan disimbolkan dengan garis penghubung. Ini contoh kalau membuat IR model ya. Kalau semantik bentuknya seperti ini.
Kalau dideskripsikan, Amir adalah customer yang memiliki tabungan. Nah, Amir ini punya data apa saja? Biasanya alamat dan nomor tabungan. Tabungan informasinya atau data yang ada di dalamnya apa saja biasanya? Nomor tabungan dan saldo. Yang kedua, pemodelan data logik atau RBDM, Record Based Data Model. Model data berbasis record merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data model yang didasarkan pada record. Model data berbasis record atau model data logis digunakan untuk menambahkan informasi ke dalam unsur-unsur model konseptual. Model ini digunakan untuk mendefinisikan struktur elemen sebuah data dan mengatur hubungan atau relasi di antara mereka. Keuntungan dari model pemodelan data jenis ini adalah untuk memberikan patokan untuk pembentukan suatu model fisik. Karakteristik dari pemodelan ini adalah tidak ada kunci primer atau sekunder yang ditentukan. Pada tingkat ini, Anda hanya perlu memverifikasi dan menyesuaikan rincian konektor standar dan koneksi. Karakteristik dari pemodelan data logik antara lain adalah menjelaskan secara rinci persyaratan data untuk satu proyek, tetapi dapat diintegrasikan dengan model data logis dan lainnya berdasarkan ruang lingkup proyek. Kemudian, yang kedua, dirancang dan dikembangkan secara independen dari Database Management System atau DBMS. Dan yang ketiga, atribut data akan memiliki tipe data dengan presisi dan panjang yang tepat. Model basis data logik ini ada 3, yakni hierarchical model, network model, dan relational model. Seperti apa bentuknya? Ya. Ini contoh gambar model hierarki. Ya, biasanya kayak contohnya kalau membuat struktur organisasi, yang paling atas itu adalah yang memiliki jabatan tertinggi, kemudian bawahannya sampai dengan paling bawah, misalnya ini adalah staf atau anggota, ya seperti itu contoh model hierarki. Kemudian ini network model atau model jaringan. Yang ketiga, pemodelan data fisik atau PBDM, Physical Based Data, Physical Data Modeling, atau pemodelan data fisik menggambarkan implementasi khusus dari model data dengan database, menawarkan sebuah abstraksi dari data dan membantu Anda menghasilkan skema. Hal ini karena kekayaan metadata yang ditawarkan oleh data model fisik. Jenis model data juga membantu untuk memvisualisasikan struktur database. Ini membantu kita untuk membuat sebuah model kolom, kendala, indeks, pemicu, dan RDBMS lainnya. Karakteristik model data fisik adalah physical data model menjelaskan persyaratan data untuk satu proyek atau aplikasi meskipun mungkin diintegrasikan dengan model data fisik lainnya berdasarkan ruang lingkup proyek. Model data membahas hubungan antara tabel dan nullability, kardinalitas hubungan. Dikembangkan untuk versi DBMS tertentu, lokasi atau teknologi penyimpanan data yang akan digunakan dalam proyek. Fields harus memiliki tipe data yang tepat, panjang, set, dan nilai default, primer dan asing kunci, primary dan foreign key, pandangan indeks, profil akses, dan otorisasi, dan lain-lain ditentukan. Ini ya anak-anak materi tentang manajemen data dan juga model data. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa kalian pahami, bisa kalian terima, dan bisa diambil kesimpulan ya. Hari ini tugas kalian
adalah menyimak video yang sudah saya jelaskan, kemudian membaca materi yang nanti saya share di e-learning. Jadi nanti silakan buka e-learning kalian di bahan ajar. Saya akan share materi tentang manajemen data, ya. Sekian, jangan lupa tinggalkan jejak kehadiran kalian di kolom komentar. Tulis hari, ya, misalnya hari ini hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021. Tulis nama dan kelasmu, ya. Komentar kalian yang berada di kolom komen itu adalah bukti bahwa kalian sudah menyimak penjelasan Bu Ida dan kalian hadir. Kalau ada pertanyaan juga boleh ditulis di kolom komentar, atau kalau pengen tanyanya ke WhatsApp Bu Ida, silakan bisa menghubungi nomor WhatsApp saya. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, kemana-mana selalu pakai masker. Sering cuci tangan, dan semoga kita semuanya terhindar dari virus corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.